yaitu lanjutan dari yang minggu lalu. Nah, Ibu harap kalian dapat menyimak video pembelajaran yang Ibu berikan. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, salam SFB. Baik, anak-anak Ibu, di pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita di 2 minggu yang lalu, di mana minggu lalu kita ujian harian yang kedua dan masih banyak anak-anak Ibu yang tidak paham. Jadi kita akan melanjutkan materi tentang analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari pembahasan ini, siswa diharapkan dengan sikap yang jujur dan disiplin mampu mendeskripsikan analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, kita akan masuk ke transaksinya lanjutan dari 2 minggu yang lalu, yaitu transaksi yang ke-6, yaitu pencatatan pembayaran gaji, di mana transaksinya pada tanggal 9 Januari 2018 dibayar perkas gaji karyawan salon sejumlah 7.500.000. Transaksi ini mengakibatkan aset berupa kas berkurang 7.500.000 dan di pihak lain ekuitas pemilik berkurang 7.500.000. Maka dapat kita lakukan pencatatan yaitu dengan Nah, kita masuk ke transaksi yang ke-6 yang dilakukan oleh Poppy, di mana pada tanggal 9 Januari Poppy membayar gaji karyawan salon sebesar 7.500.000. Nah, kita akan mencatat transaksinya ini. Yang pertama, kita tulis saldo lama. Saldo lama di mana kas Poppy sebesar 130 juta, piutang Poppy sebesar 38 juta, perlengkapan Poppy 25 juta, dan peralatan Poppy sebesar 150 juta. Di mana utang Poppy sebesar 25 juta dan modal Poppy sebesar 318 juta. Nah, kita tulis transaksi yang dilakukan Poppy di tanggal 9 Januari, yaitu pembayaran gaji karyawan, di mana pembayaran gaji karyawan itu berarti kita harus mengurangi kas. Nah, kita tulis dalam kurung 7.500.000. Nah, pada tanggal 9 Januari kita tidak ada piutang, kita tidak ada membeli perlengkapan, kita tidak ada membeli peralatan, dan kita juga tidak memiliki utang yang harus dibayarkan. Namun, modal yang dimiliki Poppy juga berkurang sebesar 7.500.000. Nah, jadi kita buat saldo baru. Nah, 130 juta kita kurangkan dengan 7.500.000 sebesar 122.500.000 ditambah dengan piutang sebesar 38 juta ditambah dengan perlengkapan sebesar 25 juta, peralatan sebesar 150 juta, dan utang kita sebesar 25 juta, dan kas kita kurangkan 318 dikurang dengan 7.500.000. Maka kas kita sebesar 310.500.000. Nah, untuk melihat ini benar atau tidaknya kita lihat lagi jumlah aset harus sama dengan jumlah kewajiban ditambah ekuitas. Jumlah dari aset sebesar 335.500 dan jumlah kewajiban sebesar 335.500, yang artinya transaksi yang kita bukukan ini, yang kita catat ini adalah benar. Baik, nah setelah kita lihat pencatatan di transaksi yang ke-6, maka selanjutnya kita lihat di transaksi pencatatan pembayaran utang. Nah, pada tanggal 12 Januari dibayar utang per kas sejumlah 20 juta. Transaksi ini mengakibatkan aset berupa uang tunai berkurang
sejumlah 20 juta dan di pihak lain kewajiban atau utang juga berkurang, maka dapat kita lakukan pencatatannya seperti ini. Nah, kita masuk ke transaksi yang dilakukan oleh Poppy yang ketujuh, yaitu pembayaran utang. Nah, pada transaksi-transaksi sebelumnya, Poppy ada memiliki utang sebesar 25 juta. Namun, Poppy hanya membayarkan sebesar 20 juta di tanggal 12 Januari. Maka kita tulis pencatatannya. Sebelumnya kita tulis lagi saldo lama. Kas sebesar 122.500.000. Piutang sebesar 38 juta. Dan perlengkapan sebesar 25 juta. Peralatan sebesar 150 juta. Dan kita memiliki utang sebesar 25 juta. Ditambah dengan modal yang kita miliki 310.500.000. Nah, Poppy melakukan pembayaran utang di tanggal 12 Januari. Berarti kita tulis Januari 12. Kas Poppy berarti berkurang apabila kita melakukan pembayaran utang sebesar 20 juta. Dan kita tidak memiliki transaksi piutang, tidak memiliki transaksi pelengkapan, dan tidak memiliki transaksi peralatan. Nah, apabila kita membayar utang berarti utang kita kepada pihak lain juga berkurang sebesar 20 juta. Dan modal kita juga tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, kita tulis lagi saldo baru. Kita kurangkan 125.500.000 dikurang dengan 20 juta. Berarti kas kita sebesar 102.500.000 ditambah dengan piutang sebesar 38 juta. Dan perlengkapan 25 juta dan peralatan sebesar 150 juta. Nah, di kewajiban utang kita sudah membayarkan 20 juta. Berarti kita tinggal memiliki utang 5 juta rupiah dan modal kita ada 310.500. Nah, kembali kita lihat lagi apakah jumlah seluruh aset sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Kita jumlahkan 102.500 ditambah dengan 38 juta ditambah dengan 25 juta ditambah dengan 150 juta sebesar 315.500. Sama dengan 310 juta ini kita tambahkan dengan utang kita sebesar 315.500. Maka pencatatan untuk transaksi yang ketujuh yang dilakukan oleh Poppy kita catat dengan benar. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Silahkan kerjakan tugasnya, tetap semangat dan salam sehat, salam SFD. Nah, selanjutnya setelah pencatatan yang nomor 7, maka kita masuk ke transaksi yang ke-8, yaitu pencatatan penerimaan pendapatan per kas, di mana transaksinya pada tanggal 14 Januari diterima per kas hasil pekerjaan salon yang telah dikerjakan sejumlah 19 juta. Transaksi ini dicatat dalam persamaan akuntansi dengan penambahan aset berupa uang tunai dan di pihak lain pemilik ekuitas pemilik juga bertambah, maka dapat kita lakukan pencatatan seperti ini. Penerimaan kas di mana Poppy mendapatkan hasil pekerjaan salon yang selesai dikerjakannya sejumlah 19 juta. Nah, transaksi ini dicatat dalam persamaan akuntansi dengan penambahan aset berupa uang tunai 19 juta. Nah, kita tulis dulu
saldo lama. Saldo lamanya itu kasnya sebesar 102.500 juta ditambah dengan piutangnya sebesar 38 juta ditambah perlengkapannya sebesar 25 juta, peralatannya sebesar 150 juta. Sama dengan utang sebesar 5 juta dan modal Poppy 310.500. Nah, kita masukkan pencatatan yang penerimaan kas, di mana tanggal Januari di tanggal 14. Nah, karena tadi dia dia menerima pendapatan, berarti ditambah kasnya sebesar 19 juta. Piutangnya tidak ada, perlengkapan tidak ada, peralatan tidak ada, utang juga tidak ada di transaksi itu, dan juga menambahkan modal sebesar 19 juta. Kita buat saldo baru. Nah, sebesar kasnya kita tambahkan 102 ditambah 19, berarti 121.500 ditambah piutang sebesar 38 juta ditambah perlengkapan 25 juta ditambah dengan peralatan 150 juta, di mana utangnya itu ada 5 juta. Nah, ditambah dengan 310 ditambah 19 berarti 329.500. Nah, seperti Ibu bilang, jumlah aset dengan jumlah kewajiban ditambah ekuitas harus sama, di mana jumlahnya 334.500. Ini juga jumlahnya 334.500. Berarti transaksi yang kita bukukan benar. Baik, transaksi selanjutnya yaitu pencatatan pembelian perlengkapan secara kredit. Pada tanggal 15 Januari dibeli tambahan perlengkapan salon seharga 29 juta secara kredit. Artinya dilakukan secara utang dari toko Hanjian. Transaksi ini dicatat pada persamaan akuntansi dengan penambahan aset 29 juta dan di pihak lain utang juga bertambah 29 juta. Maka dapat kita lakukan pencatatan seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke pencatatan pembelian perlengkapan secara kredit, di mana transaksinya tanggal 15 Januari dibeli tambahan perlengkapan salon seharga 29 juta secara kredit. Yang artinya, nakku, kalau secara kredit itu kita belum memberikan uangnya atau biasa kita sebut dengan utang. Nah, kita akan melakukan pencatatannya. Yang pertama, saldo lama. Saldo lama diambil dari mana? Ini saldo di pencatatan terakhir kita turunkan ke bawah. Kasnya sebesar 121.500. Piutang sebesar 38 juta. Ditambah dengan perlengkapan 25 juta. Ditambah dengan peralatan sebesar 150 juta. Sama dengan utang sebesar 5 juta dengan modal 329.500. Nah, transaksinya tadi apa? Pembelian perlengkapan secara kredit. Berarti kita tulis Januari
di tanggal 15 Poppy melaksanakan membeli perlengkapan secara kredit. Berarti kasnya tidak berpengaruh, piutang juga tidak berpengaruh. Perlengkapannya bertambah sebesar 29 juta. Peralatannya tidak berpengaruh karena dibeli secara kredit, maka di utang bertambah 29 juta. Modalnya tidak berpengaruh. Nah, tinggal kita buat lagi saldo baru. Diturunkan lagi. 121.500 ditambah 38 juta ditambah. Ini perlengkapannya kita tambahkan 29 ditambah dengan 25. Jumlahnya itu berapa? 54 juta ditambah 150 juta sama dengan jumlah utangnya 34 juta ditambah modal 329.500. Nah, seperti yang di sini tadi kita jumlahkan lagi, jumlah aset harus sama dengan jumlah kewajiban ditambah ekuita. Jumlahnya berapa? Kita jumlahkan 121 ditambah 38 tambah 54 tambah 150 363.500. Ini juga 34 ditambah 329 363.500. Berarti pencatatan yang kita lakukan ini adalah benar. Kita lanjut di pencatatan selanjutnya. Nah, dan yang terakhir yaitu pencatatan pelunasan piutang. Pada 18 Januari diterima berkas pelunasan piutang dari langganan kredit sejumlah Rp30.500.000. Pencatatan transaksi ini dalam persamaan akuntansi adalah penambahan aset berupa uang tunai sebesar Rp30.500. Di pihak lain juga terjadi pengurangan aset berupa piutang sebesar Rp30.500. Nah, transaksi ini dapat kita catatkan ke persamaan dasar seperti berikut. Selanjutnya, pencatatan yang kita lakukan di transaksi Poppy yaitu pencatatan pelunasan piutang. Nah, pada tanggal 18 Januari diterima berkas pelunasan piutang dari langganan kredit sejumlah Rp30.500. Nah, berarti kita tulis dulu terlebih dahulu. Gimana anakku? Saldo lama kita masukkan yang tadi ya, 121.500 ditambah piutang sebesar 38 juta ditambah dengan perlengkapan sebesar 54 juta ditambah dengan peralatan sebesar 150 juta sama dengan jumlah utang sebesar 34 juta ditambah dengan modalnya sebesar 329.500. Nah, transaksinya di tanggal berapa? Januari tanggal 18 ya. Nah, tadi dibuat apa dia? Pencatatan pelunasan piutang. Berarti kasnya bertambah sebesar 30.500. Nah, artinya apa anakku? Pelunasan piutang berarti piutangnya berkurang karena sudah dilunasi oleh orang lain. Berkurang sebesar, kita buka kurung. Dibuka kurung ini artinya dikurangkan ya anakku. Sebesar 30.500. Gitu. Ibu buat beda warnanya biar kalian paham. Nah, perlengkapan tidak ada, mempengaruhi transaksi tidak ada juga, peralatan, utangnya juga tidak ada, dan modalnya juga tidak ada. Berarti kita tulis saldo baru 121 ditambah dengan 30.500 sebesar 152 juta.
38 juta dikurangi dengan 30.500 sebesar berapa nakku? 7.500.000 ditambah dengan perlengkapan 54 juta, peralatan sebesar 150 juta sama dengan utangnya sebesar 34 juta dan modalnya 329.500. Nah, kembali Ibu ingatkan lagi untuk mengetahui kita benar atau salah. Jumlah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Jumlahnya yaitu 363.500. Berarti pencatatan transaksi yang kita lakukan itu benar. Kita masuk ke transaksi yang selanjutnya. Baik, sekian materi kita pada hari ini. Ibu harap kalian dapat memahaminya dengan baik dan silakan kerjakan tugasnya, lengkapi lagi catatannya. Sampai berjumpa di minggu depan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap seluruh anak-anak Ibu dapat memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, untuk anak-anak Ibu jangan lupa mengerjakan tugasnya, lengkapi lagi catatannya. Nah, kira-kira pada hari ini nilai-nilai SFD apa yang dapat kamu terapkan dalam hidup kamu? Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih, salam sehat, salam SFD.